Manser, welcome to Podcast Manser. Podcast Manser, Milenial Intelijen Berbudaya. Bersama kita host kali ini yaitu aku Radin dan aku Satya yang akan menemani kalian Sobat Manser dalam beberapa menit ke depan. Dan dalam episode podcast kali ini yang bertemakan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Satya, dalam memperingati kemerdekaan Indonesia, kita sudah pakai baju adat Bali sesuai peraturan Gubernur Bali nih. Aku juga udah nuansa putih merah nih ya. Merah putih maksudnya. Sama. Ya. Nah, juga dalam memperingati kemerdekaan ini ada banyak kegiatan-kegiatan meriah pastinya ya. Kayak kemarin ada lomba gerak jalan. Mungkin di kampung halaman kalian ada yang ngadain lomba lari karung atau makan kerupuk tuh yang populer. Panjat pinang juga. Seru-seru. Bener tuh. Nah, dalam memperingati kemerdekaan Indonesia ini kalian pasti bertanya-tanya sih, apa sih makna dari kemerdekaan Indonesia? Benar. Kalau sampai memperingati sampai meriah gitu ya. Iya, meriah setiap desa memperingatinya dengan mengadakan lomba-lomba ya, Dan ya. Apakah buat having fun or ada something else? Nah, maka dari itu kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial kita yang akan menjawab rasa penasaran kita semua. Benar sekali. Maka itu, mari kita sambut Ibu Dwi as our history teacher dan salah satu perwakilan dari murid Manser nih, sekaligus ketua OSIS kita saat ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Denta. Halo Bu Dwi. Halo Kak Denta. Bagaimana nih hari ini, merdeka? Sudah merdeka? Merdeka loh. Iya, merdeka. Nah, terus gimana kabar baik semua nih? Sehat-sehat? Sehat. Sebentar kita semua sehat. Nah, ngomong-ngomong nih, kita akan menanyakan Ibu sama Kakak beberapa pertanyaan mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya nih buat Ibu Dwi, apa sih makna dari peringatan HUT RI ini sampai kita kan merayakan hingga yang meriah gitu ya? Apa sih menurut Ibu makna dari kita memperingati HUT kemerdekaan ini? Oke, jadi selama 78 tahun ya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Jadi apa sih maknanya? Tentunya kalau menurut Ibu secara pribadi ada rasa kebanggaan. Ya, kebanggaan karena kita melihat dari para pejuang, para tokoh-tokoh, kemudian para pelajar yang memang dulu juga berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Itu bukan hal yang mudah ya. Kenapa Ibu bilang bukan hal yang mudah? Karena dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dibandingkan dulu dengan yang sekarang itu kan berbeda. Berbeda. Mana yang lebih maju, dulu atau sekarang? Sekarang dong. Ya, sekarang ya. Jadi yang dulu dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang cukup ya, tidak terlalu berkembang seperti sekarang, tidak terlalu maju, mereka bisa meraih kemerdekaan. Kita lihat dari perjuangan bangsa Eropa, dari penjajahan ya, dari penjajahan bangsa Eropa, dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan dari bangsa Asia sendiri, Jepang ya, yang pernah menjajah Indonesia. Indonesia bisa meraih kemerdekaan dengan alat yang seadanya. Kalau dari cerita dan buku-buku yang Ibu baca itu kan peralatannya sederhana, dengan bambu runcing. Kemudian mereka yang para penjajah itu sudah menggunakan teknologi yang besar-besar dalam berperang gitu. Kita hanya menggunakan bambu runcing dan kita juga pejuang-pejuang dulu banyak melakukan perang gerilya. Kemudian taktik-taktik yang mereka gunakan itu tidak kalah bagus juga dari yang dilakukan oleh para penjajah. Kemudian tentunya ada rasa kebersamaan, gotong royong, semangat perjuangan yang tinggi yang mereka lakukan sehingga mereka bisa meraih kemerdekaan untuk Indonesia sekarang ini gitu. Kita kan enak nih tinggal menikmati doang ya. Kita udah nggak berjuang lagi untuk meraih kemerdekaan karena Indonesia kan memang sudah merdeka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengisi daripada kemerdekaan. Bagaimana caranya? Ya tentu dalam konteks sekarang kalau kita belajar ya belajar dengan tekun, disiplin dan sebagainya, melakukan hal-hal positif lah untuk mengisi kemerdekaan itu. Ya itu bangga, kemudian ada makna juga semangat gitu, semangat berjuang. Kalau dulu saja bisa, kenapa sekarang kita sudah disertai dengan iptek yang lebih maju, kenapa nggak bisa?
gitu. Kenapa kita mudah patah semangat gitu, dalam contoh kecil lah dalam meraih cita-cita gitu. Kita kan nggak bisa langsung down gitu. Kita bisa ambil semangat para pejuang, contoh gitu. Dulu IPTEK-nya kurang mendukung, sekarang bisa, kenapa enggak gitu. Iya, benar. Itu aja sih. Ya, itu kan tadi dari sudut pandangnya Bu Dwi ya kan, Den ya. Nah, sekarang dari sudut pandang Kak Denta nih, apa sih makna dari kemerdekaan Indonesia sendiri, Kak? Oke, jadi kalau berbicara makna kemerdekaan, itu kalau aku sendiri sebagai seorang siswa memaknai suatu kemerdekaan itu sebagai suatu kebebasan gitu. Kalau kita juga ingat dulu kita pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan juga Asia, itu kan makna kebebasannya itu lebih ke makna kebebasan kita itu terlepas dari kendali negara lain atau negara asing. Itu kebebasan kita untuk menjalankan kehidupan berbangsa bernegara, dan juga kebebasan kita untuk yang dalam halnya mengemukakan pendapat, memeluk agama dan hal lain sebagainya. Dan juga yang terakhir menurut aku sendiri tentang kemerdekaan yang korelasinya di sini adalah kebebasan. Itu menurut aku adalah suatu kebebasan untuk diri kita menentukan nasib bangsa kita sendiri. Jadi kita karena sudah tidak lagi dikendalikan oleh negara lain, maka kita di sini harus berperan aktif atau berperan penuh dalam rangka untuk kita menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Karena pastinya sebagai seorang generasi muda juga, nasib bangsa itu pasti ada di generasi mudanya. Iya, benar sekali yang dikatakan Kak Denta ya. Nah, tadi Ibu Dwi sempat menyinggung bahwa Indonesia itu kan sudah merdeka. Nah, menurut Ibu nih, sebenarnya Indonesia itu sudah benar-benar merdeka apa belum? Terus kenapa? Oke, jadi kalau ditanya apakah Indonesia benar-benar merdeka, ya pasti sudah. Merdeka dalam konteks terbebas dari penjajahan kan. Ya seperti yang dikatakan Denta tadi, merdeka ya bebas menentukan nasib bangsa sendiri gitu. Apakah kita sudah melakukan itu? Kan sudah kan? Bebas kan? Dalam melakukan segala hal, termasuk menentukan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan politik, pendidikan, dan sebagainya. Itu kan kita bebas, sudah tidak ada lagi campur tangan dari bangsa-bangsa lain. Jadi selama dari tahun 1945 sampai sekarang 2023, itu 78 tahun kita merayakan kemerdekaan. Kita sudah menyadari penuh bahwa memang Indonesia sudah merdeka gitu. Sudah merdeka. Ya, sama seperti tadi itu dari sudut pandang Bu Dwi. Nah, sekarang dari sudut pandang Kak Denta nih, apakah kita nih sudah benar-benar merdeka atau belum? Jadi kalau berbicara tentang kita udah benar-benar merdeka atau belum, kalau kita lihat dari konstitusi sama perjanjian itu kan pasti sudah jelas kita sudah merdeka. Karena kita udah bisa mengatur sendiri, kita udah punya dasar negara sendiri, dasar hukum kita itu sudah jelas, lambang negara sudah jelas. Itu kan sudah cukup membuktikan bahwasanya kita itu memang sudah benar-benar negara yang merdeka. Tapi kalau dari pengertian aku tadi terkait dengan kemerdekaan, yaitu kebebasan, aku sih masih merasa kita pasti ada hal yang belum merdeka. Merdeka dalam hal apa? Yang pertama itu menurutku adalah merdeka untuk mendapatkan pandangan yang sama di mata hukum ya. Terkait dari kasus-kasus yang viral-viral sebelumnya, itu pasti kan sudah cukup membuktikan atau sudah cukup menjelaskan bahwasanya kita memang sudah merdeka secara konstitusi. Tapi apakah di mata hukum kita sudah benar-benar merdeka, itu balik lagi kan ke pendapat orang masing-masing. Oh ya, benar sih. Benar juga ya. Nah, kalau menurut Ibu Dwi nih, kan kita lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa sih manfaatnya kita memperingati HUT RI ini? Ya tentunya banyak sih manfaatnya ya. Salah satunya dalam konteks sejarah, kita tidak bisa melupakan yang namanya perjuangan. Ya kembali lagi, karena kalau misalkan kita melupakan sejarah bangsa kita sendiri, kita tidak akan bisa tahu bagaimana tata cara pandang kita ke depan. Gitu. Kita mungkin tidak akan tahu bagaimana perjuangan, bagaimana saling menghargai gitu. Kemudian pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong gitu. Sebenarnya manfaatnya sih banyak gitu ya. Itu salah satunya gitu. Ya, oke. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Kak Denta nih. Menurut Kak Denta nih, apakah perilaku nih para pemuda dan pemudi di Indonesia sekarang ini sudah mencerminkan dari kemerdekaan Indonesia sendiri, Kak? Oke, jadi kalau berbicara tentang tingkah laku ya atau perilaku, itu pastinya udah ada sih, banyak malahan yang udah mencerminkan terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan. Contohnya yang memang lagi sekarang sedang viral-viralnya itu adalah Pandawara, pasti tahu dong. Oh iya. Nah itu kan udah benar-benar mencerminkan ataupun
dia tuh benar-benar bisa mengajak dan memberikan dampak yang benar-benar positif juga gitu kan. Bahkan sudah banyak anak-anak muda yang terinspirasi dari mereka. Terinspirasi untuk apa ya? Pertama pastinya kan menjaga kebersihan, yang mereka kan fokusnya di kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan negeri kita. Nah, dari kebersihan lingkungan negeri yang udah terjaga, itu secara tidak langsung mereka juga mengajak untuk kita tuh memupuk rasa gotong royong, memupuk rasa kebersamaan, bahwa supaya kita semakin sadar bahwa saja kita itu satu. Kalau bukan kita yang ngejaga lingkungan ini, terus siapa itu? Nah, dari sana kita juga bisa meningkatkan kerjasama kita sama. Tapi kalau untuk perilaku yang kiranya tidak sesuai atau mungkin kurang, itu juga pasti ada. Nah, contohnya apa? Contohnya itu masih banyak banget yang namanya tawuran antar pelajar. Yang dari dulu itu memang sudah ada, dan sampai kini pun tawuran antar pelajar itu masih menjadi suatu masalah yang memang benar-benar belum teratasi 100%. Apalagi di Bali juga akhir-akhir ini itu ada sedang viralnya gangster yang memang menggunakan minuman keras itu untuk syarat mereka masuk. Kalau menurut Ibu nih, apakah perilaku dari generasi muda saat ini ya, kalau dilihat dari sekarang mungkin, apakah mereka itu sudah mencerminkan perjuangan para pahlawan? Apakah mereka sudah seperti menerapkan jiwa-jiwa para pahlawan kita terdahulu? Oke, jadi kalau ditanya apakah sudah menerapkan, tentunya pasti sudah ya. Meskipun tidak semua mencerminkan seperti itu gitu. Kita bisa lihat sekarang banyak generasi muda yang berprestasi, ya kan? Nggak usah jauh-jauh deh, di SMA Negeri 1 Seririt kan banyak siswa yang berprestasi. Ya, jadi kenapa mereka bisa? Yaitu mungkin salah satunya mereka mengambil dari semangat kegigihan gitu. Jadi semangat dari para pahlawan terdahulu, kemudian nilai-nilai, pesan-pesan moral yang mereka bisa ambil dari sana gitu. Karena salah satu dampak daripada kemerdekaan, kemudian perjuangan para pahlawan, dan dalam konteks ini, kalau Ibu kan guru sejarah ya, dalam konteks sejarah gitu, kita bisa belajar sejarah, kemudian mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila secara bijak gitu, ya kan? Nah, kemudian banyak juga atlet-atlet ya, atlet Indonesia yang meraih juara gitu. Itu kan merupakan suatu kebanggaan. Nah, kemudian kalau misalkan berkaitan dengan para generasi muda yang tidak mencerminkan gitu ya. Nah, jadi mungkin ada salah satunya seperti Denta bilang tadi, tawuran. Yang lagi viral kasus di Bali, para pemuda, Ibu juga kaget itu, kok bisa juga di Bali ada gitu. Geng-geng tertentu, padahal itu masih pelajar statusnya, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi adanya kemerosotan moral gitu. Nah, ini bisa juga kita tingkatkan, salah satunya dengan mempelajari sejarah gitu, dan tentunya memperingati kemerdekaan, itu kan meningkatkan nilai-nilai Pancasila juga. Yang pastinya kita semua harus memperingati dong kemerdekaan ya. Itu salah satunya, kita supaya ingat gitu bahwa dulu berjuang dengan sederhana bisa, kenapa sekarang tidak, kemudian hargai itu gitu loh ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang ya negatif lah, bisa dikurangi begitu. Oh ya, menurut Ibu, menurut Ibu, maksudnya Kak Ibu nih kan memperingati kemerdekaan sekarang kita. Udah masang bendera belum? Nah, kita nih di ruangan podcast sudah masang bendera nih teman-teman. Kalau Ibu di rumah udah masang belum? Udah dong. Kalau kalian benar, nanti Ibu kirim foto. Kalian jangan lupa pasang bendera ya di rumah. Sobat Semansa di luar sana juga jangan lupa memasang bendera sebagai tanda kita memperingati kemerdekaan ini. Iya. Nah, sesama generasi muda nih Kak Denta, apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini? Oke, jadi kalau jawaban simpelnya kan pasti misinya dengan hal-hal yang positif ya. Oke, kalau kita bicara di lingkup yang sederhana, di lingkungan sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Seririt, banyak kok hal-hal yang bisa kita lakuin itu, atau hal-hal positif yang kiranya itu bisa dapat mengisi suasana kemerdekaan kita. Nah, salah satunya apa? Itu kita bisa mengikuti organisasi. Pasti kalau udah kita ikut organisasi itu,
kan kita juga ikutnya di kegiatan-kegiatan yang memang positif, itu juga positif untuk kita, juga untuk sekolah. Nah, kalau untuk contohnya organisasi apa, kan ada banyak, misalnya kayak OSIS, MPK, PKS, bahkan juga kepramukaan gitu. Jadi kalau memang kita sibuk, kita itu disibukkan di kegiatan-kegiatan yang memang positif, yang juga memberikan dampak yang baik ke diri kita sendiri. Terus juga kalau kita misalnya kayak aku ikut OSIS, itu kan juga memberikan partisipasi lebih untuk sekolah juga. Dan yang nggak kalah pentingnya, untuk itu kita bisa ikut di ekstrakurikuler. Dan yang paling penting menurut aku di sini adalah ekstrakurikuler KSPAN. Pasti tahu dong. Tahu. KSPAN kan tentang HIV/AIDS dan juga narkoba. Nah, kenapa itu penting? Karena kan udah bukan jadi suatu rahasia lagi kalau memang perkembangan jalin narkoba di Indonesia itu kan udah benar-benar besar banget kan. Nah, aku harapin dengan kita bisa ikut di KSPAN, kita bisa tahu apa aja sih bahaya dari narkoba. Itu selain kita bisa mengedukasi diri kita sendiri, itu kita juga bisa mengedukasi orang lain gitu. Jadi kita juga sebagai generasi muda harus memiliki partisipasi lebih dalam rangka memutus rantai penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tuh, dengar teman-teman, KSPAN juga penting loh. Benar. Nah, dan gini nih, 1 minggu ini kan kita nih ada serangkaian acara untuk memperingati kemerdekaan ya. Ya, benar. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Denta. Kak Denta dalam serangkaian acara memperingati kemerdekaan ini sudah mengikuti acara Kegiatan apa aja? Ya, benar. Oke, kalau kegiatannya di kemerdekaan ini kakak ikut di 2 acara sih, atau lebih tepatnya 2 perlombaan ya. Ya. Itu yang pertama kan pastinya di gerak jalan tingkat kecamatan. Oh, iya. Dan yang kedua itu baru banget kemarin kakak ikut di lomba ketangkasan baris berbaris, itu memperingati kemerdekaan juga. Itu yang dilaksanain di Kabupaten Buleleng di Taman Kota. Keren, tepuk tangan dong. Keren. Jadi mewakili sekolah ya. Ya. Bagaimana nih rasanya Kak Denta mewakili sekolah nih? Kalau mewakili sekolah kan pastinya bangga dong. Bangga. Lulus. Harus Karena- bangga emang. Ya, benar. Karena kan kapan lagi itu kita juga mikirnya bukan apa sih yang sekolah kasih buat kita, tapi di situ kita harus mikir kayak apa yang udah kita kasih ke sekolah gitu. Yes, benar Yes, banget benar. tuh. Nah, oke. Kalau aku mau nanya lagi ke Ibu Dwin ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan di kemerdekaan ini? Oke. Jadi generasi muda ya, termasuk Ibu generasi muda ya. Ya, Ya, oke Ibu. deh. Oke Ya. deh. Oke, jadi seperti yang dibilang Denta tadi, sama aja sih. Kita harus berbuat yang berperilaku positif gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, hasilnya juga positif. Baik untuk kita sendiri, untuk orang lain, keluarga maupun ya untuk bangsa dan negara kita gitu. Dan yang paling terpenting juga bagaimana kita dapat melakukan hal yang positif. Jangan lupa kita untuk selalu menekankan, mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ya, Itu benar aja. sih. Ya, sih. Emang penting ya Itu kita simpel. menerapkan atau mengimplementasikan nilai Pancasila Iya. untuk mempertahankan kemerdekaan ini, Ya. teman-teman. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya, Ya, dan ya. itu sangat penting, Penting banget. Mak. Oke. Nah, Satya mau tanya lagi nih kepada Kak Denta. Nah, ini panjang. Bentar. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan ilmu teknologi sangat tinggi. Arus informasi pun sangat lancar dan mudah. Bagaimana sikap remaja untuk menghadapi persaingan globalisasi sehingga remaja tidak terjajah oleh teknologi itu sendiri? Udah terjajah teknologi ya. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri sebagai generasi muda, yang pertama kita harus peka. Kenapa kita harus peka? Karena yang membuat kita terjajah itu kadang kita terlena. Kita nggak sadar bahwasanya kita itu udah dijajah. Makanya kita juga harus mempunyai rasa ataupun sikap peka terhadap teknologi itu sendiri. Kenapa teknologi sekarang itu nggak dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, dengan berkembangnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mengupload ataupun memperlihatkan budaya kita. Kenapa itu nggak dipakai untuk ajang kita mempromosikan gitu, bahwasanya di Indonesia itu banyak keberagaman, tapi kita itu tetap bisa menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Iya. Itu kan dengan cara itu juga kita bisa mengedukasi dan lain sebagainya. Soalnya kebanyakan di zaman sekarang teknologi itu malah disalahgunakan ya, dan ya. banyak sekali Banyak sekali. kasus-kasus saat ini. Mhm. Nah, ini nih, apakah harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya? Adakah pesan dan kesan Ibu sebagai guru untuk anak-anak remaja saat ini dalam mempertahankan kemerdekaan RI? Gimana nih, Bu? Oke. Jadi intinya adalah tetap semangat berjuang dan tentunya
jangan bosan belajar sejarah sih. Oke. Ya kan? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Karena apa? Karena dengan belajar sejarah itu kita bisa memaknai kemerdekaan. Gitu. Kemudian dengan belajar sejarah juga kita bisa mengetahui bagaimana sih sejarah bangsa kita dulu sebelum kita merdeka yang sekarang. Dan tentunya seperti yang tadi Ibu bilang, selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila. Itu kelihatannya kan, oh Pancasila ya udah segitu aja gitu, gampang. Tetapi pada saat mengimplementasikan, menjalankannya itu kan bukan hal yang mudah gitu, Benar. ya kan? Jadi itu sih menurut Ibu, tetap menjalankan nilai-nilai ajaran Pancasila, kemudian berperilaku, bersikap yang positif, kemudian jangan pantang menyerah, tetap semangat. Ya. Ya. Siap. Sejarah itu seru loh, Den. Ya, Ya, kita seru jadi kok. tahu loh. Seru ya. Seru, Bu. Seru. Apalagi Ibu yang ngajar. Apalagi Ibu yang ngajar. Apalagi Ibu yang ngajar, seru. Nah, kebetulan Ibu ngajar di kelas aku kan. Ya, sama kelas aku juga, Den. Oke. Diajar sejarah sama ibunya. Nah, untuk Kak Denta nih, apa sih harapan Kak Denta untuk generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan? Oke, jadi untuk harapan aku sesama generasi muda ya tentunya. Itu semoga kedepannya itu kita bisa tetap semangat itu, karena gimana pun juga nasib bangsa ini itu ada di tangan kita. Walaupun sekarang mungkin kita cuma seorang siswa biasa, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita nanti bisa memberikan partisipasi lebih Ke depannya, karena, iya betul. Karena apa? Karena kita tinggal di Indonesia, kan kita nggak mungkin dong memajukan negara lain atau bangsa Iya lain. dong. Benar. Kita harus dimulai dari bangsa kita sendiri gitu. Jadi kita harus juga lebih peka dan juga lebih menjauhi lah hal-hal yang sekiranya itu hal-hal negatif itu. Karena ya kenapa harus kita lakuin hal-hal negatif kalau kita bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan hal yang positif. Karena ya kayak yang tadi dibilang sama Bu Dwi, kalau kita melakukan hal yang positif maka dampaknya juga pasti positif gitu. Kenapa kita harus ngambil hal negatif kalau kita udah tahu bakal hasilnya negatif? Ya, benar sekali, karena perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan ini tidak mudah kan? Benar. Tidak mudah kan, dan itu melalui maksud penjajahan yang panjang sekali. Jadi mereka Proses yang benar panjang. ya, perjuangannya benar-benar patut kita hargai. Apalagi kita itu harus melakukan hal positif untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dan sekarang kita cuma bisa menikmatinya saja dan kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Ya. Baik. Oke, sudah selesai ya pertanyaannya kita. Oh ya. Terima kasih Bu dan Kakak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya buat datang ke podcast Manser. Ya. Bagaimana pesan dan kesan Bu Dwi dan Kak Deta berada di podcast Manser ini? Ya, Terlebih kita dahulu. pengen tahu nih Ya. gimana nih rasanya. Dari yang mana dulu nih? Ya, Ya dari yang muda dulu. Oke, dari yang muda Dari yang muda dulu. dulu. Kasihan dari tadi Kalau dulu. pesan-kesan ya ada di podcast Manser tuh yang pertama kan ini kali pertama ya ikut di Iya. podcast Manser itu. Gak expect sih pertama karena ngelihat Satya sama Radin sehari-harinya tuh kayak nggak seceria di sini gitu. Kaget karena di sini bisa benar-benar ngatur kayak suasana terus juga ngatur makasih jalannya banyak. podcast. Terus pesan aku kedepannya untuk podcast Manser semoga bisa ngasih edukasi ataupun materi-materi podcast yang bisa mengedukasi teman-teman lain khususnya di SMA Negeri 1 Slirit, dan juga Astungkara kita juga bisa mengedukasi tidak hanya teman-teman kita yang di sini tapi juga mengedukasi masyarakat luas. Oke, kalau Ibu? Kalau Ibu bagaimana Bu? Yang pasti kaget gitu ya, karena Kaget ini juga ya. baru pertama kali. Semua pada nggak expect ya. Tapi seru sih, senang gitu. Dan harapannya semoga tetap berlanjut gitu ya. Semakin berkembang dan seperti yang disampaikan Denta bisa mengedukasi tidak hanya untuk warga SMA Negeri 1 Slirit Benar. tapi untuk semuanya. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan masih semangat. Masih dong. Harus semangat dong. Oke. Teman-teman, nah atau sobat Semanser, sekian podcast kita kali ini. Tunggu dong Den, kita sebelum tutup ya podcast Manser kali Oh ini iya, kita harus gini dong mengucapkan HUT dulu nih kepada negara baik. kita. Sebelum itu kami ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Dwi dan Kak Denta sudah menyempatkan hadir ke podcast Manser hari ini ya. Benar sekali. Kita berdua tunggu nih lagi di episode selanjutnya. Jangan ya. pernah bosan ya datang ke podcast Manser. Terima kasih banyak. Benar. Terima kasih. Nah, sobat
Manser, itu dia podcast kita kali ini yang sudah mengulas topik tentang kemerdekaan Indonesia. Dimana semoga hikmah dan manfaatnya bisa kalian dapatkan ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk itu aku Radin dan aku Satya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Podcast Manser, Millennial Intelligent Berbudaya. Bye. Bye. See you.